Yang ketiga, Ananda semua, para wisudawan dan wisudawati yang akan meneruskan pendidikan di jenjang berikutnya. Saya minta dan mengingatkan kepada Ananda semua bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Teman kita punya kelebihan, juga punya kekurangan. Karena itu kita berteman untuk saling melengkapi. Kita bersahabat untuk saling belajar. Ya. Kita membangun silaturahim untuk saling mengisi dengan kebaikan. Nah, ini saya minta untuk dibawa ya, setelah selesai. Kalian Ananda semua ya, di Nurul Haramain itu di asrama berdiskusi, ya, belajar bersama, saling mengisi murojaah bersama, ya, saling mentasbih hafalan Al-Quran. Saya minta untuk itu dibawa semangat itu. Bapak-bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, perkenankan ya, karena ini kesempatan yang menurut saya penting untuk saya bisa menyampaikan satu dua hal bil khusus kepada al-mutakharrij wal mutakharrijah, yaitu para wisudawan dan wisudawati pada hari ini. Saya berpesan yang pertama ya, mari ingat firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Ingat ayat ini. Tidak boleh dipisahkan antara iman dengan ilmu. Tidak boleh membiarkan diri kita sebagai seorang muslim, apalagi Ananda semua generasi muslim yang kelak akan membawa panji-panji perjuangan agama dan bangsa, tidak boleh membiarkan diri kita di dalam kebodohan. Cari ilmu, kejar ilmu itu. Ilmu kebaikan, kata Rasulullah SAW, itu ibaratnya dhalatul mu'min. Jadi ibaratnya kalau orang buta itu adalah tongkatnya, maka agar dia bisa berjalan, orang buta itu harus dia pegang dulu tongkatnya, harus dia cari dulu. Kalau hilang dia cari dulu. Nah, dengan memegang tongkat itu, maka dia bisa berjalan kemanapun. Demikianlah seorang yang beriman juga adalah seorang yang harus menghiasi dirinya dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, betul Nabi itu adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, ya. Bukan sebagai kekurangan, tetapi tidak bisa membaca dan menulisnya Nabi itu justru suatu kelebihan. Karena dengan itu maka tertutuplah pintu fitnah. Kalau Nabi SAW katakan orang yang pandai menulis, nanti ada yang mengatakan, wah itu Al-Quran itu karangan beliau. Kalau Nabi SAW orang yang pandai membaca, nanti ada yang mengatakan, wah itu Al-Quran itu adalah hasil dari bacaan beliau. Tapi karena beliau tidak bisa membaca dan menulis, itu adalah bagian dari kekhususan ya, untuk menutup jalan agar tidak ada fitnah. Sehingga ketika Al-Quran yang sangat indah itu dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita yakin itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian untuk kita, umatnya, ya, cukuplah apa yang ada di dalam Al-Alaq. Wahyu yang pertama, Iqra. Ya, Iqra bismi rabbika. Jadi Iqra, kata para ulama itu tidak disebut maf'ulnya. Ya, padahal itu adalah fi'il amr, ya, muta'addi. Ya. Fi'il amr muta'addi, dari fi'il muta'addi, artinya harus ada maf'ulnya, harus ada objeknya. Tetapi tidak disebut objeknya, hanya disebut bacalah. Apa artinya? Ulama sampaikan itu adalah isyarat bahwa yang dibaca itu tidak ada batasannya, bahwa ilmu yang dipelajari itu dari waktu ke waktu
itu terus berkembang. Yang dulu tidak ada, sekarang ada. Yang dulu belum diketahui, sekarang bisa dipelajari, dan seterusnya. Maka saya pesan kepada anandaku semua, ya, para santri dan santriwati mutakharrijah, untuk bawalah semangat terus menuntut ilmu. Cintailah ilmu, agar ilmu mencintai ananda semua. Kalau bisa ilmu itu bicara, ya, kalau kita baca dulu di dalam kitab-kitab, apa kata ilmu? Aktini kullaka uktika juz'i. Jadi kata ilmu kepada kita, kasih saya semua waktumu, maka saya akan kasih kamu sebagian dari saya. Itu kata ilmu. Artinya apa? Kalau kita memberi semua waktu kita untuk ilmu, ilmu itu memberi kita secukupnya. Maka kalau orang memberi waktunya hanya sekedarnya saja, maka mungkin dia tidak akan mendapat ilmu apapun. Karena itu, saya mengajak kepada ananda semua, wisuda ini bukanlah akhir dari menuntut ilmu bagi kalian, ananda semua, tapi jadikan sebagai khutwah, ya, sebagai satu langkah, ya, atau sebagai naklah, yaitu suatu lompatan, ya, tofroh, naklatun wa tofroh. Jadi suatu lompatan, suatu peningkatan, ya, kepada sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih menantang lagi, ya, sesuatu yang bisa dicari, ya, suatu ilmu-ilmu baru. Itu yang pertama saya minta, yaitu tumbuhkan rasa cinta ilmu dan semangat menuntut ilmu. Yang kedua, saya pesan kepada ananda semua, ya, di dalam Al-Quran, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Itu bagian dari ayat yang sama. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan, kalau engkau diminta dalam majelis untuk memberi jalan, maka berilah jalan, ya. Kalau kita memberi jalan, maka Allah akan melapangkan jalan kita. Apa artinya, bapak-bapak dan saudara ananda semua, ya, bahwa sebagai penuntut ilmu tidak hanya belajar tentang pengetahuan, tetapi juga belajar tentang sikap dan perilaku, belajar tentang adab dan akhlak. Jadi karena itu saya minta kepada semua ananda untuk juga setelah selesai Nurul Haramain, yang diingat dari Nurul Haramain itu tidak hanya ilmu-ilmunya, tidak hanya apa yang diajarkan berupa pengetahuan, tetapi juga diingat pengamalan-pengamalannya, diingat nilai-nilai yang dipelajari di pesantren, ingat hizibnya, ingat doanya, ingat majelis zikirnya, ingat majelis Asmaul Husnanya, ingat pelajaran kemandiriannya, ingat pelajaran tentang al-akhlakul karimah, itu pegang. Karena orang yang tinggi ilmunya tapi rendah adabnya, maka tidak akan banyak manfaatnya di dalam kehidupan masyarakat. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, ananda semua, para wisudawan dan wisudawati yang akan meneruskan pendidikan di jenjang berikutnya, saya minta dan mengingatkan, ya, kepada ananda semua bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Teman kita punya kelebihan juga punya kekurangan. Karena itu kita berteman untuk saling melengkapi. Kita bersahabat untuk saling belajar, ya. Kita membangun silaturahim untuk saling mengisi dengan kebaikan. Nah, ini saya minta untuk dibawa, ya, setelah selesai. Kalian ananda semua, ya, di Nurul Haramain itu di asrama berdiskusi, ya, belajar bersama, saling mengisi murojaah bersama, ya, saling mentashih hafalan Al-Quran. Saya minta untuk itu dibawa semangat itu. Ketika selesai dari Nurul Haramain misalnya, melanjutkan di mana? Bawa semangat untuk membangun persahabatan yang baik. Ya, karena apa? Sekali lagi, kita manusia itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang tidak sempurna. Karena itu kita harus belajar dari
orang lain. Kita harus membangun ya, persahabatan dan silaturahim yang baik. Dengan persahabatan dan silaturahim yang baik itu, maka insya Allah kita bisa melengkapi kekurangan kita. Kita bisa belajar banyak hal yang kita tidak miliki, yang orang lain punya. Nah, ini yang ketiga yang ingin saya minta kepada Ananda semua. Maksud saya adalah, yang ketiga ini adalah, ketika di Nurul Haramain, Ananda punya sahabat. Walaupun keluar selesai dari Nurul Haramain, jangan putus persahabatannya. Tetap jaga persahabatan itu. Ya, tetap jaga komunikasi itu, karena insya Allah kalau kita sudah punya sahabat yang sudah kita saling mengerti, ya, maka itu akan jauh ya, lebih mudah untuk kita bisa saling mengisi. Tentu saja nanti akan kenal dengan orang lain, akan membangun persahabatan yang lain, tapi yang sudah ada jangan ditinggalkan. Bahkan saya minta kepada Ananda semua untuk bangun, katakanlah ikatan alumni, ya. Satu angkatan itu tetap komunikasi. Ini sekarang sudah banyak jalannya. Ada WhatsApp, ada semua, bikin grup, terus komunikasi, terus bersilaturahim. Insya Allah itu menjadi kekuatan dakwah ke depan.